itu Ustadz tidak mengatakan tanggal 13 mau nikah. Enggak lah, itu nggak terjadi ya. Ya pastinya jelasnya kaget banget. Dan sampai saat ini kita masih tetap bersama. Ustadz masih setia, nggak akan ada terjadi pernikahan tanggal 13. Mau perempuan wanita kan nggak bisa mau diduakan. Jadi aku harus menghindar dari sisi untuk kejadian untuk harus jadi gitu. Jadi aku anggap saudara. Kabar bahwa terjadi kedekatan antara Musdalifah dan Ustadz Abi semua publik telah mengetahui. Bahkan sempat berhembus kabar bahwa pada tanggal 13 Januari keduanya akan melangsungkan pernikahan. Namun faktanya Ustadz Abi masih memiliki istri yang sah. Dan akhirnya istri Ustadz Abi Sabit El-Wafa angkat bicara. Dari pesantren yang dikelola Ustadz Abi di kawasan Cilegon, Banten, Nurhayati Said membantah bahwa suaminya akan menikahi Musdalifah. Sebab selama ini tidak ada tanda-tanda Pak Ustadz ingin berpoligami. Lebih dari itu, Nurhayati memastikan suaminya masih sosok yang setia meski pemberitaan tentang hubungannya dengan Musdalifah begitu deras. Aduh, kalau ngelihat di media atau pemberitaan miris ya, seakan-akan kami dibully ya. Gitu. Masyarakat juga berkomentar yang macam-macam. Padahal ya memang nggak seperti itu adanya gitu. Kami fine-fine aja, baik-baik aja, dan kami masih bersama. Suami saya, Ustadz Abi, masih tetap setia ya. Dan saya bersyukur sama suami saya bersyukur punya suami yang masih setia dengan saya. Dan sampai saat ini juga suami tetap masih sayang, masih dengan anak-anak gitu. Yang aku tahu kan beliau itu sendiri ya pas aku tahu di TV dia beristri ya sudahlah aku harus mundurkan diri. Kalau itu aku no comment, aku minta maaf, aku tidak bisa komentar apapun karena semuanya itu punya kehidupan masing-masing. Aku udah punya kehidupan, mamanya anak-anak punya kehidupan, jadi semuanya masing-masing punya. Untuk itu aku nggak bisa komentar. Hubungan asmara antara Musdalifah dengan Ustadz Abi Sabit El-Wafa memang terasa sensasional. Rencana pernikahan mereka juga mengejutkan publik karena Musdalifah baru 1 tahun berpisah dengan Nazar. Tapi tentulah yang paling kaget dengan beredarnya kabar rencana pernikahan tanggal 13 Januari adalah Nurhayati Said. Ya pastinya jelasnya kaget banget. Cuman kenapa mesti keluar statement begitu gitu. Dan belum ada Ustadz suami saya konfirmasi ke saya ataupun dari Bu Haji konfirmasi ke saya. Dan sampai saat ini kita masih tetap bersama. Ustadz masih setia, nggak akan ada terjadi pernikahan tanggal 13. Kagak ada. Nggak ada. Baik-baik aja, alhamdulillah. Saya bersyukur punya suami Ustadz. Beliau selalu bimbing saya dan saya yakin beliau jujur selalu pembicaraan kepada saya setiap ada mau acara ataupun event-event apa selalu konfirmasi ke saya apapun itu. Saya pikir ini bisa diselesaikan dengan baik-baik aja tanpa menyakiti salah satu pihak gitu. Jikalau memang nanti bertanya deh langsung mengenai tanggal 13. Enggak lah, itu nggak terjadi ya. Mungkin gosip-gosip aja. Ya, pokoknya intinya aku ya kalau memang ini sudah perjalanan awal ya aku ketemu sebentar ya sudah. Tapi aku ambil sisi baiknya, aku ambil yang bermanfaat aja gitu. Bertahun-tahun menikah hingga dikaruniai 3 anak, Nurhayati Said merasa tidak pernah ada masalah dengan rumah tangganya. Itu yang membuatnya tidak rela berbagi suami dengan Musdalifah. Mengaku sebagai wanita biasa, ia tidak ikhlas jika suaminya memiliki istri lagi. Sebagai manusia biasa, istri biasa, kalaupun dibilang ikhlas tidak ikhlas, rasanya manusia biasa susah ya suruh ikhlas gitu.
ridho pun caranya enggak ya gitu. Karena enggak ya untuk ke jauh sana enggak deh gitu. Tapi memang di Quran memang mengatakan, saya mengimani Quran itu ada poligami, tapi bagi saya rasanya belum siap, dan memang saya enggak menginginkan rumah tangga saya menjadi keluarga satu-satu. Setiap manusia juga itu ya, wanita begitu ya. Mau perempuan wanita kan nggak bisa mau didoakan ya. Jadi aku harus menghindar dari sisi untuk kejadian untuk harus jadi gitu. Jadi aku anggap saudara. Gitu. Perjalanan kisah Musdalifah dan Ustadz Abi memang tergolong cepat. Mereka baru berkenalan 4 bulan, kemudian tersiar kabar siap menikah. Hingga kemudian muncul Nur Hayati Said. Sebagai istri Ustadz Abi, Nur Hayati berharap pemberitaan tentang rencana suaminya ingin menikahi Musdalifah bisa dihentikan. Ya saya sih positive thinking karena suami dan Bu Haji Musta memang sinergi kerja, memang membuat album religi gitu. Memang ada project iya gitu. Saya berharap Bu Haji Musda dan suami dan kawan-kawan juga bisa sinergi kerja, baikan, tidak saling menjatuhkan. Dan saya berharap pemberitaan ini tidak berkelanjutan. Ya inginnya sih kita baik, karena perkenalan juga baik, akhir juga baik, dan tidak ada saling menjatuhkan. Itu aja. Ya aku ambil sisi baiknya aja, aku ambil hikmahnya. Yang penting walaupun aku sudah tidak terjadi, maksudnya akan gimana, yang penting aku jalin hubungan persaudaraan aja gitu. Ya sering ya namanya aku suka nanya ya, tapi aku anggap berarti ya, tapi kan aku masih sebenarnya punya nggak sih gitu, tapi beliau itu kalau ditanya diem gitu, ya sudahlah. Tapi ya pokoknya aku ambil apa yang aku lihat di TV, oh sudah ada ya, sudah. Aku nggak boleh marah, nggak boleh kesel, nggak boleh apa. Mungkin ini juga dari Allah juga aku dipertemukan ya. Ya sudah, aku ambil baiknya aja. Aku buat pelajaran namanya. Manusia kan ada saling kejadian apa, ya pokoknya aku ambil hikmahnya aja. Nggak mau kita bikin kesel, bikin apa. Pokoknya tujuan saya sekarang ya, aku harus nyenengin anak-anak, semangat anak-anak. Pokoknya aku intinya tidak mau banyak ngikutin desas-desus orang ya. Pokoknya aku di sini anak-anak semua ikhlas aja apa yang sudah terjadi, ya sudahlah. Nggak mau banyak komen untuk Ustadz yang enggak, aku nggak begitu ya. Pokoknya intinya aku anggap saudara, aku ambil hikmahnya apa yang sudah terjadi. Di lain kisah, menunggu perkembangan berita panas Musdalifah dan Ustadz Abi, mari melihat kisah lain dari Oon, personil Project Pop yang sedang sakit. Diabetes akut membuat pemilik nama lengkap Muhammad Fahroni ini mengalami komplikasi ginjal dan jantung. Dan lewat akun media sosialnya, para personil Project Pop mengabarkan kondisi terakhir kesehatan Oon yang terbaring tak berdaya dengan kondisi tubuh semakin kurus. Turun banget. Iya, kurus, cuman badannya itu ada juga, karena memang beberapa organ tubuhnya kan tidak berfungsi secara 100%. Jadi kayak misalnya ada air yang menumpuk di tubuhnya seperti itu. Tapi kurus karena kakinya juga sakit kan, jadi tidak bisa berdiri, belum. Ya seperti itu kondisinya, makanya jadi dia masih tidur rebahan terus. Krisis sih enggak, dia memang kan sakitnya diabetes, sakit aslinya. Cuman memang sudah komplikasi kemana-mana. Yang saya tahu ya jantung ada, ginjal ada, tapi organ yang lain saya kurang tahu.